Billy the Kid, siapa sih yang tidak mengenal Billy the Kid? Ya jelas banyak atuh, kan Billy the Kid namanya jarang terdengar. Billy the Kid merupakan legenda koboi dengan banyak kisah di dalamnya, yang namanya sangat populer di benua Amerika maupun Eropa pada abad ke-19. Lalu, bagaimana Billy bisa mencapai kepopulerannya pada sekitar tahun 1970-an? Untuk kisah selengkapnya, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang mendatangi toko bar atau toko Amer. Bukan untuk membeli Amer, tapi kedatangan pemuda ini adalah untuk menemui seorang kakek-kakek yang merupakan temannya kakek Sugiono. Siapa dia? Dia adalah Joy, sementara pemuda ini bernama Billy. Billy meminjam senjata si Joy, dan bodohnya Joy malahan meminjamkannya. Yang tanpa disadari, dengan menggunakan kecepatan tangannya itu, Billy mampu menghilangkan 2 peluru utama yang ada di dalam pistolnya itu. Dan itu tanpa disadari oleh si Billy. Setelah itu, Billy pun menaruh senjatanya kembali. Kedatangan Billy ke toko Amer ini karena diundang oleh Joy, dan alasan Joy mengundang Billy kemari adalah Joy ingin membunuh satu orang yang memiliki 3 nama. What's this fella's name? William H. Bonnie, Kid Antron, And Billy the Kid. Ya, Billy the Kid. Kedatangan Billy kemari sudah fix akan dibunuh oleh Joy, dan Joy tanpa ragu langsung mengecangkan pistolnya. Believe me, I really do not want to kill you. You still have a chance, John. Save your life. Billy memberikan satu kesempatan kepada Joy, tapi lagi-lagi Joy malahan memutar tabung pistolnya sebanyak 1 kali, dan inilah yang terjadi. Scene flashback kepada 6 tahun yang lalu sekitar tahun 1875 di New York, Amerika Serikat. Kala itu Billy masih kecil, di mana Billy mempunyai keluarga yang harmonis dan Billy mempunyai seorang adik bernama Joy. Di malam harinya mereka makan bersama dengan ibu, ayah dan adiknya, termasuk juga ada saudaranya. Mereka adalah orang Irlandia yang merantau ke kota New York demi sesuap nasi. Tapi kota New York yang mereka duduki ini tidaklah seperti awal mereka datang, alias mereka semua kini adalah pengangguran. Pengangguran yang lama membuat mereka terus berpikir karena mereka bukanlah anak kecil yang bisa minta kepada orang tua dikala tak berduit. Frank mendapatkan referensi bahwa di barat sedang banyak pekerjaan, dan sebelum tidur ibu dan ayahnya Billy berdiskusi tentang hal itu, di mana menurut ibunya Billy, jika kita terus nganggur, bagaimana cara kita untuk membiayai anak-anak kita, ay? Begitu ujar ibunya Billy terhadap ayahnya Billy. Anjay, so sweet banget, cok. Ya, so sweet ketika sudah nikah ya nggak apa-apa, kecuali yang belum nikah, itu yang bahaya sih. Billy yang tengah nguping pembicaraan ini pun spontan nangis hingga sesenggukan. Beberapa hari kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi ke barat. Tapi sebelum itu, mereka harus mencari kendaraannya dulu yang jika di zaman sekarang kita ini. Mungkin kita akan mencari bis, tapi di abad ke-19, mereka harus mencari kereta kuda. Ayah serta ibunya Billy di sini berusaha untuk menawar jasa keretanya, karena mereka hanya mempunyai kurang dari $50. Pada dasarnya standar untuk pergi ke Cavival atau tempat tujuan mereka membutuhkan biaya sekitar $100. Jadi kesimpulannya, Paddy tidak bisa menggunakan jasa keretanya. Tapi Paddy tidak ingin menyerah begitu saja dalam hal tawar-menawar. Sementara itu, Billy serta adiknya bertemu dengan seorang kakek tua yang merupakan temannya kakek Sugiono. Kakek ini bernama Moss. Kakek Moss menawarkan jasa keretanya kepada Billy di bawah harga yang lainnya, yakni sebesar $75. Mendengar itu, Billy pun sangat senang dan ia langsung melapor kepada orang tuanya. Ma, I found that driver. He only charges $75. Where is he? Over there. Come on, go, go, go. Mereka langsung mendatangi kakek Moss dan ayahnya Billy malahan kembali menawar jasa keretanya. Yang sama persis, metode penawarannya sama seperti emak-emak. Menawar semurah mungkin tanpa memikirkan nasib pedagangnya. Kakek Moss sempat keberatan, tapi karena kakek Moss juga adalah seorang perantauan, jadi kakek Moss pun menerima tawarannya itu. Alright then, 2 wagons. Thank you. Berangkatlah mereka 2 keluarga, keluarga Frank dan keluarga Paddy.
Traveling west is a dangerous business, Billy. Menjelang malam mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tepi sungai dan akan kembali melanjutkan perjalanan di esok hari. Dan sialnya sebuah nasib buruk menimpa mereka, di mana ketika mereka bangun, mereka terhempas hingga masuk ke dalam sungai. Beruntungnya mereka semua dapat selamat, tapi sayang barang bawaan mereka banyak yang hanyut, yang seketika hal itu membuat mereka harus gigit jari. Sudahlah tidak punya uang, mereka juga harus rela kehilangan barangnya. Di malam harinya, ketika mereka sedang beristirahat, mereka dikagetkan dengan kehadiran sang pencuri kuda. Kakek Moss besertakan anak buahnya langsung bergegas untuk menghentikannya. Begitupun dengan Frank yang tidak tinggal diam. Keep your head down, boys. Frank kembali namun dalam kondisi kritis dan tidak lama Frank pun tewas. Di suatu tempat, kakek Moss mengajari Billy untuk menggunakan senjata untuk bekal Billy di kemudian hari. Dari sinilah awal mula ketertarikan Billy terhadap senjata api. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya, dan setelah lama berkuda, singkat waktu sampailah mereka di Coffeeville. This is it, folks. Coffeeville. It's a shithole. This isn't what they said. This isn't what they promised. Sayangnya, tempat tujuan mereka tak seperti yang mereka bayangkan, alias tak sesuai dengan ekspektasi. Karena ternyata tempat ini adalah pemukiman yang kumuh. Berhubung tidak ada uang di malam yang hujan ini, mereka pun memutuskan untuk tidur di dalam tenda. Yang mirisnya tenda ini sebagiannya ada yang bocor, yang membuat air masuk ke dalam tenda. Keesokan harinya, Billy dan sang ibu mencoba untuk mencari peluang kerja dengan melihat-lihat yang ada di sekitarnya. Kemudian keduanya mendatangi nenek si penghuni kos. Ibunya Billy demi apapun memohon kepada nenek-nenek itu agar diberikan pekerjaan. Singkat cerita, Kathleen yang merupakan ibunya Billy pun bekerja dengan membawa kedua anaknya, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah beranjak dewasa. Sumpah tersayat hati saya, Cok, lihat anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Masalahnya yang seperti ini tuh jarang, walau sekalipun ada ya. Sementara itu, ayahnya Billy mendatangi dokter yang ada di kota ini. Ayahnya Billy didiagnosis mengalami masalah psikologis yang membuatnya pusing karena masalah uang. Jika seperti ini, dokter yang bukan dokter cabul itu mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan obatnya. Karena menurut sang dokter, obatnya adalah uang. Di samping itu, Mary yang merupakan saudaranya Kathleen memutuskan untuk kembali ke New York bersama dengan putranya itu. Kemudian mereka berpamitan terhadap keluarga Billy. I know it. Take care of your mother, Billy. She's a very special woman. Di malam harinya, ayahnya Billy mendatangi Billy yang ada di luar, di mana keduanya sama-sama pusing, memikirkan mengenai masalah ekonomi. Tapi satu hal yang menjadi penyemangat bagi mereka, apa itu? Yap, tentunya itu adalah family atau keluarga. Menurut ayahnya Billy, bintang yang bersinar di atas langit sana sama halnya seperti keluarga yang selalu terang meski dalam keadaan gelap sekalipun. When you're older, you take time to look up at those stars. They reflect the light. It's in you. Keesokan harinya, Billy serta ibunya mendatangi bank untuk meminjam uang. Tapi karena tak ada jaminannya, jadi pihak bank pun menolak untuk meminjamkannya. Dengan berat hati, keduanya pun harus menerima fakta pahit itu. Ya elah,
Kalau di zaman sekarang mungkin udah pinjol itu. Akibat dari ketidakpunyaduitan, hal itu membuat kondisi ayahnya Billy semakin parah yang awalnya hanya stres dan sakit, kemudian menjalar ke masalah depresi alias pusing hingga 7 keliling. Tentu kondisi yang parah ini membuat ibu Billy menangis, begitupun terhadap Billy itu sendiri, karena mereka tidak bisa mengobati ayahnya hanya dengan Bodrex, Prokol ataupun obat-obatan sejenisnya, melainkan harus dengan uang. Show compassion to your people in their sorrow. Goodbye, Pa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Keesokan harinya ayahnya Billy meninggal dunia. Dan setelah didoakan, Billy pun mendatangi tempat senjata api. Ketertarikannya terhadap senjata api semakin menjadi-jadi setelah sebelumnya Billy diajarkan oleh kakek Moss. Scene beralih kepada Billy dewasa. Setelah Billy membunuh almarhum Joy, lalu Billy mengeluarkan 2 peluru yang ia ambil melalui kecepatan tangannya tadi. Kemudian Billy berkata kepada seluruh yang ada di bar ini bahwa ia tidaklah bersalah atas kematian Joy karena dirinya hanyalah membela diri. Lalu episode 1 pun bersambung. Bill, kalau di Indo sih udah kena sini. Lawan begal aja dihukum cuy. Padahal kita itu bela diri, udah jelas-jelas. Emang aneh hukum kita ini. Nggak polisinya, nggak hukumnya. Yah, tau lah.